Halo, jadi di sini saya membuat virtual mesin Linux dengan mengisikan virtual machine name, region, availability zone dengan spesifikasi sesuai dengan yang ada di PDF, autentikasi type dengan mengisikan username dan password dan mengallow HTTPS, SSH dan lainnya. Adalah proses pembuatan dari virtual machine untuk yang Windows. Ini kita klik search, kita cari di sini virtual machine. Virtual machine. Nah, oke, kita masuk di sini. Oke, jadi di sini kita bikin VM untuk yang Windows. Pertama kita isi untuk search grupnya, terus ada nama virtual machine-nya, regionnya di sini Asia Pacific, East Asia, terus juga ada zonanya 2, terus di sini sesuai dengan minimum yaitu server 2 yang data center. Terus di sini di bagian size-nya juga sesuai ketentuan yaitu 2 vCPU, 4 GB RAM dan 64 GB. Lalu di sini isi username, password, ada portnya di sini harusnya RDP3389. Terus kita next disk. Oke, di sini. Oke, aman, RDP itu benar, langsung review postscript. Oke, tadi ini ada sedikit error karena regionnya itu nggak boleh di SHU, jadi kita ganti dulu. Oke, ini udah kita ganti ke Asia Pacific, Australia East. Ini tuh nggak harus, kita pakai ini aja. Sekarang langsung review and create karena misalkan dari size-nya ini. Oke, ini hasil kita tadi ganti ke Central India karena tadi di beberapa server dia itu sudah bisa. Terus kita create. Oke, ini pembuatan sudah berhasil. Sekarang kita lihat ke research. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagian saya untuk keluaran wajib B, yaitu membuktikan akses SSH ke Linux pada port baru hasil hardening. Untuk passwordnya sendiri, Telkom University 23. Bisa dilihat saya berhasil login ke sistem Ubuntu menggunakan port custom 222. Ini membuktikan bahwa port default 22 sudah dinonaktifkan. Oke, nextnya akan saya coba buka edit ini. Ini adalah bukti file konfigurasi yang sudah saya ubah. Portnya jadi 2222. Kemudian permin root loginnya di set menjadi no. Terus batas max outreach-nya jadi 3 sama akses dibatasi khusus untuk allow user to bus SO. Yang paling bawah. Nih. Keluar dari ini ya. Terus setelah file konfigurasi disimpan, saya juga menerapkan aturan firewall UFW untuk port yang baru. Nah, seluruh port di firewall sudah diizinkan dan layanan SSH sudah di restart. Untuk sisi code-nya, rekan kelompok saya yaitu Novita sudah menambahkan inbound role port 2222 di network security group Azure juga. Saya akan mendemonstrasikan proses instalasi serta verifikasi Docker Engine pada virtual mesin berbasis Linux yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan koneksi ke virtual mesin Linux menggunakan SSH port 222. Kita masukin data selanjutnya. Nah, pada port ini dikonfigurasi sebelumnya sebagai bagian dari proses hardening untuk meningkatkan keamanan sistem dengan mengganti port default SSH yaitu 22 menjadi port custom. Nah, setelah login berhasil, kita dapat mengakses sistem Linux melalui terminal. Nah, di sini saya menggunakan username root yaitu mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa yang memiliki hak akses sudo. Hal ini sesuai dengan best practice dalam sistem operasi untuk menghindari penggunaan user root secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan terhadap instalasi Docker dengan menggunakan perintah Docker version atau Docker version. Sekarang kita ketik Docker Docker spasi // version. Oke, sekarang kita enter. Nah, untuk Docker sendiri versinya 29.5.3. Nah, jadi perintah ini tuh digunakan buat mastiin bahwa si Docker Engine ini telah berhasil terpasang pada sistem. Setelah itu kita melakukan pengujian dengan menjalankan kontainer sederhana yang bernama Hello World. Jadi si Hello World ini tuh merupakan image bawaan dari Docker yang digunakan buat uji apakah si Docker ini itu dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita coba sudo Docker man hello script world. Nah, coba kita. Nah, untuk Docker sendiri versinya 29.3.3. Nah, jadi perintah ini tuh digunakan buat mastiin bahwa si Docker ini itu dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita coba sudo Docker man hello script world. Nah, coba kita. Nah, untuk Docker sendiri versinya 29.3.3. Nah, jadi perintah ini tuh digunakan buat mastiin bahwa si Docker ini itu dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita coba
Dari hasil yang ditampilkan terlihat pesan hello from Docker. Nah, jadi yang eh, yang nunjukin bahwa si Docker telah berhasil ini dijalanin sama sistem kontainer sudah berfungsi dengan normal. Intinya tuh si Docker ini udah berhasil dijalanin. Lalu eh, habis ini sih harusnya sudah selesai ya. Nah, berdasarkan hasil demonstrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi Docker Engine pada virtual machine ini telah berhasil dilakukan dengan baik. Nah, jadi si Docker itu dapat berjalan dengan normal dan siap digunakan untuk kebutuhan containerization. Halo, saya Nisar. Sebelumnya kami mencoba untuk melakukan deploy project web vanilla JavaScript sederhana ke Azure Virtual Machine menggunakan Docker. Pertama kami masuk ke Azure Virtual Machine via SSH. Selanjutnya kami cek apakah sudah terinstall Docker dan Git di dalamnya. Setelah itu kami coba clone sebuah project dari GitHub, dan selanjutnya kami buat Docker file yang isinya kurang lebih seperti berikut. Selanjutnya kami coba build Docker image dengan perintah sudo docker build -t. Lalu kami cek apakah image berhasil dibuat, dan terakhir kami coba jalankan Docker kontainernya dengan perintah sudo dockeran, dan berhasil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan deployment sederhana menggunakan Docker pada virtual machine Linux. Nah, yang pertama kita melakukan SSH ke server menggunakan user tubes SO namanya. Oke, setelah itu kita masukkan password. Nah, kita sudah masuk di SSH tubes SO-nya. Lalu yang kedua, di sini kita cek apakah kontainer sudah berjalan dengan perintah docker spasi ps. Nah, di sini tandanya berarti kontainer sudah berjalan ya. Lalu di sini aku mau mengakses, yang terakhir itu kita akan mengakses aplikasi menggunakan browser menggunakan IP server, yaitu IP servernya itu 57.158.28.22 dengan port 2222. Nah, di sini terlihat ya. Jadi mungkin segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.